Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-22 dari 40 hadis di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan. Al-Hadits Ats-Tsani wal 'Ishrun. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم. Hadis yang ke-22 dari 40 hadis. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhai keduanya. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh pensyarah hadis, laki-laki yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang bernama Nu'man. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Kata laki-laki tadi, wahai Rasulullah, kasih tahu saya, beritakan kepada saya, bagaimana sekiranya pendapatmu apabila saya sholat 5 waktu yang wajib-wajib saja. Kemudian saya berpuasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Dan saya mengambil sesuatu yang halal. Dan saya haramkan menjauhi sesuatu yang haram. Dan saya tidak menambah sedikit pun dari amalan yang saya kerjakan itu. Apakah saya ini bisa masuk surga? Masuk surga di sini artinya masuk surga tanpa hisab. Bukan masuk surga yang mampir dulu ke neraka. Artinya, apakah dengan amalan saya sholat 5 waktu saja, kemudian puasa yang wajib-wajib saja yang saya kerjakan. Kemudian yang halal saya ambil, yang haram saya jauhi. Dan saya tidak menambah, apakah saya bisa masuk surga tanpa hisab? Nah itu. Qala Rasulullah, Nabi kita menjawab, na'am, iya, bisa masuk surga. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menerangkan fihi dalilun ala jawazi tarki tatawu'at ra'san. Terkait tentang hadis ini menunjukkan bahwa ini dalil bahwa seseorang itu boleh meninggalkan keseluruhan perkara-perkara sunnah. Boleh seseorang itu meninggalkan seluruh perkara-perkara sunnah.
hanya yang mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib-wajib saja, kemudian puasa yang wajib saja. Kalau zakat, kalau ada kelebihan atau memang berhak untuk dia keluarkan. Kalau tidak berhak untuk dia keluarkan, belum ada kewajiban zakatnya, nggak usah keluarkan zakat. Haji kalau dia mampu, diberikan kesempatan, kemampuan, zahir batinnya, haji. Kalau enggak haji. Nah itu amalan yang wajib-wajib, kemudian menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu sudah cukup modal untuk masuk surga tanpa hisab. Itu bisa, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi laki-laki ini amalannya itu cuma 3. Mengerjakan yang wajib, kemudian menghalalkan yang halal, dan mengharamkan yang haram. Masalah makruh tidak dilakukan. Masalah yang sunnah-sunnah enggak juga dilakukan. Nah itu sudah cukup modal untuk bisa masuk surga itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara-perkara yang sunnah, ulama mengatakan wa ammat tatawwu'at syuri'at. Adapun perkara-perkara sunnah itu kita dianjurkan untuk melakukannya. Perkara-perkara sunnah itu kita disyariatkan. Ada sholat sunnah, seperti sholat witir, sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, itu sholat sunnah, dan banyak lagi macam-macam sholat sunnah. Kemudian ada juga puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa sunnah tiap tahun, tiap bulan, ada. Nah, perkara-perkara sunnah ini, apa fungsinya? Apa gunanya perkara-perkara sunnah ini? Dikatakan kita dianjurkan mengerjakan perkara sunnah ini karena perkara sunnah ini ada gunanya atau ada fungsinya. Apa itu? Yang pertama, lijabri nafsil faraid, untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada di kefarduan itu. Apabila kita hanya mengerjakan kefarduan saja, nah kemudian nanti mungkin ditemukan kekurangan-kekurangan dalam kefarduan kita. Kita tidak pernah mengerjakan yang sunnah, maka tidak ada untuk menambal yang fardu yang kurang itu. Nah itu. Jadi gunanya kita mengerjakan sesuatu yang sunnah itu untuk menambal kefarduan itu. Menambal di sini artinya menambal dari segi kehusuannya. Bukan berarti menambal sholat zuhur jadi 3 rakaat. Kenapa 3 rakaat? Nanti 1 rakaatnya kan sudah ditambal sama sholat ba'diyah nanti saya. Bukan begitu maksudnya. Sholat maghrib 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Nah, nanti ditambalkan sama sholat sunnah. Bukan ditambal itu maksudnya. Ditambal di sini maksudnya ditambal dari segi kehusuannya. Mungkin dia sholat zuhur cuma 2 rakaat yang didapatkan khusyuk. Kemudian dilihat ada enggak sholat sunnahnya yang khusyuk 2 rakaat sebagai penambalnya itu. Nah itu maksudnya. Jadi kita dianjurkan juga untuk mengerjakan yang sunnah ini supaya bisa menambal yang namanya kefarduan itu kalau ada kekurangan dari segi kehusuannya dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesunnahan ini kita dianjurkan gunanya juga linaili mahabbatillah, untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Allah, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang sangat aku sukai, yang sangat aku cintai,
daripada sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Nah, artinya kalau kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling bagus untuk kita mendekat kepada Allah adalah amalan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengerjakan kefarduan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mengerjakan satu ibadah yang sangat disukai, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Senantiasa hambaku, kata Allah, mendekat kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku cintai dia. Nah itu, jadi artinya kita dianjurkan mengerjakan yang sunnah-sunnah itu agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ini yang kemudian akhirnya kita ini dianjurkan untuk melakukan yang sunnah. Pertama, untuk menambal kefarduan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengatakan apa? In qasada bitarkiha istighfafan biha wa rubbata anha kafarah. Barang siapa yang meninggalkan perkara sunnah dengan niatan meremehkan perkara sunnah itu, atau dia membenci perkara sunnah itu, maka dia dianggap orang yang keluar dari Islam, kafir dia. Nah itu, orang yang meremehkan perkara sunnah itu dianggap keluar dari Islam. Makanya kalau kita ditanya, kenapa nggak sholat sunnah, kenapa nggak melakukan yang sunnah, bilang aja, nggak apa-apa, malas aja, nggak apa-apa gitu. Jangan kenapa nggak sholat sunnah, atau kenapa nggak mengerjakan yang sunnah, sunnah, cuma sunnah itu. Nah itu bahaya yang seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh tadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kafara, dia bisa keluar dari agama Islam. Nah itu. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang ke-22 ini menjelaskan kepada kita, artinya begini. Seandainya ada orang, dia hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sholatnya wajib saja, kemudian puasanya yang wajib saja, tidak pernah dia tambah dengan perkara-perkara sunnah. Tidak pernah dia tambah dengan perkara-perkara sunnah, yang wajib-wajib saja dia kerjakan. Di samping dia mengerjakan yang wajib, tapi dia juga menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu sudah cukup modalnya untuk masuk surga. Itu artinya. Seandainya memang cuma itu yang dia kerjakan, bisa masuk surga. Tapi dengan syarat menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan yang halal, ambil yang halal, jauhi yang haram, kerjakan yang wajib, sudah masuk surga. Cuma kita biasanya di samping orang itu tahajud, di samping orang itu sholat duha, malamnya tahajud, pagi-paginya sudah ngomongin temannya, sudah yur batur. Kalau bahasa Lomboknya itu, sudah iur batur, sudah ngomongin temennya. Malamnya tahajud, tapi usahanya haram. Itu berarti bukan maksudnya haramtul haram. Dia tidak mengamalkan haramtul haram. Dia memang mengerjakan salaitul maktubat wa sumtu Ramadan, mengerjakan hal yang wajib, tapi di samping itu dia mengerjakan yang haram juga. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan dia bisa masuk surga dengan perkara yang wajib saja, kemudian mengambil yang halal, menjauhkan yang haram. Itu kalau memang dia kerjakan seperti itu. Begitu. Bukan dia biasanya kita kan tahajud, tapi di samping itu masih mengerjakan yang lain. Makanya kita perlu juga yang namanya perkara-perkara sunnah itu untuk menambal tadi
menambal yang fardu atau mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengerjakan kefarduan dengan orang yang mengerjakan kefarduan plus sunnah, tentu nanti di akhirat derajatnya berbeda. Orang cuma mengerjakan fardu dengan orang mengerjakan fardu dan sunnah, tentu di akhirat derajatnya beda nanti di surga. Karena sebagaimana yang kita ketahui, surga itu ada tingkatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna adna ahlil jannah manzilatan man yu'ta qadra dunya wa mithluha ma'aha. Kata Nabi, sesungguhnya derajat surga yang paling rendah diberikan kepada seseorang itu nanti adalah seukuran 2 kali lipat dunia. Itu derajat surga paling rendah. Ini menunjukkan bahwa surga itu memang ada tingkatannya. Kalau banyak orang itu mengerjakan amal, kemudian ada yang lebih kurang dari yang banyak, berarti tingkatannya berbeda. Sesuai dengan kadar amalan, iman, kebersihan hati seseorang itu. Nah itu artinya. Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama a'rabiyun faqala, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillah bil laili wan nasu niyam. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya di dalam surga itu ada ghuraf, ada kamar-kamar. Ya Allah, ini indahnya surga itu. Di dalam surga itu ada kamar-kamar, kata Rasulullah, yang dimana kamar-kamarnya ini terbuat dari zabarjud, terbuat dari intan permata yang tidak pernah dilihat, kemudian terbuat juga dari yakut. Indahnya yang namanya surga itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan masuk surga. Lebih-lebih kalau kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW dan juga guru-guru kita itu. Nah itu, di dalam surga itu ada dikatakan kamar-kamar yang dimana tura zuhuruha min butuniha, kelihatan luarnya itu dari dalam dan kelihatan dalamnya itu dari luar. Artinya tembus, kalau bahasa kita itu tembus, dia terlihat luar ke dalam, terlihat dalam keluar. Nah, ini saking, kata Abah Anas ini guru kita, Tuan Guru lalu Anas Hashri, mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, beliau pernah juga menceritakan, ada juga dikatakan, kata beliau ini bahasa beliau, enggak sih begini bahasanya, cuma kurang lebih lah. Kata beliau, di surga itu ada bidadari-bidadari, yang mana bidadarinya itu betisnya tembus, bening, yang namanya kulitnya itu bisa sampai tembus. Apa kata beliau? Kalau begitu jelek daun bidadari itu, kalau dia tembus masa kelihatan dalamnya urat-uratnya, darah-darahnya itu. Nah, lalu beliau bilang begini, sebenarnya ini ungkapan saking tidak bisa digambarkan namanya indahnya surga itu. Akhirnya ungkapannya menjadi seperti itu. Sama kayak tadi, turah min zuhuriha, turah zuhuruha min butuniha, wa butunuha min zuhuriha. Begitu. Saking tidak bisa digambarkan yang namanya keindahan surga itu. Sudah dan tahu isi gambaran keindahannya itu. Makanya bahasanya sudah sampai seperti itu, kata beliau. Nah itu. Artinya surga itu ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at
wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar lintasan telinga. Bahkan kalau kita pikirkan surga itu seperti itu, bukan begitu surga. Jauh lebih indah lagi. Nah, itu namanya surga itu. Nah, surga itu kemudian di saat Rasulullah mensifati surga itu, tiba-tiba ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, untuk siapakah tempat-tempat yang indah yang engkau gambarkan tadi di surga itu?" Rasulullah menjawab, "Bagi liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillah bil laili wan nas niyam." Pertama, untuk orang yang bagus perkataannya. Yang kedua, untuk orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang lain. Yang ketiga, untuk orang yang senantiasa berpuasa. Dan yang keempat, untuk orang yang bangun malam, sholat di tengah malam, sedang orang lain tertidur pulas. Nah, itu. Sahabat kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, emang siapa yang mampu mengerjakan amalan-amalan seperti itu?" Kata Nabi, "Umatku mampu. Umatku mampu." Bagaimana caranya? Orang yang senantiasa memberikan salam atau menjawab salam, maka itu sudah termasuk ke dalam golongan liman atobal kalam tadi. Adalah orang yang bercakap-cakap, berucap yang baik-baik. Kemudian orang yang senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarga orang-orang di rumahnya, itu juga sudah termasuk orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang lain. Orang yang senantiasa puasa setiap bulan 3 hari, 3 hari setiap bulan, maka dia dianggap orang yang wa'adamas siyam, orang yang senantiasa berpuasa. Kemudian orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh berjamaah, maka dia dianggap sebagai orang wasalla lillah bil laili wan nasu niyam. Dia dianggap orang yang mengerjakan sholat malam penuh. Nah, itu. Yaitu caranya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa yang mendapatkan kenikmatan surga dengan segala isi dan kenikmatannya tadi adalah umatku yang mengerjakan hal-hal tadi itu. Nah, itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tempat tadi itu adalah satu tempat yang diberikan kepada orang-orang yang senantiasa di samping mengerjakan pekerjaan yang fardu, dia juga memperbanyak amaliyah sunnah, bukan hanya yang fardu saja. Semakin banyak kita mengerjakan amaliyah sunnah, maka semakin banyak nikmat serta fasilitas yang Allah berikan kepada kita nanti di surga itu. Nah, itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Yahya bin Mu'az berkata, "Tarkud dunya syadidun wa fawatul jannah asyaddu." Ketinggalan dalam urusan dunia itu sakit memang, itu sulit memang. Orang sudah punya motor, dia masih jalan kaki, ketinggalan dalam urusan dunia. Orang enak-enak jalan-jalan misalnya dalam urusan dunia, dia ketinggalan dalam urusan dunia seperti itu. Nah, itu memang sakit. Tapi kata beliau, lebih sakit lagi kalau orang itu tertinggal dalam urusan akhirat. Artinya apa? Kalau kita hidup di dunia ini mungkin dalam keadaan susah, mati kemudian masuk surga, nah itu lebih baik dibandingkan dengan hidup di dunia kemudian luput akhiratnya itu. Nah, itu. Oleh karena itu, kita diperintahkan juga, dianjurkan untuk senantiasa minta kepada Allah supaya diberikan surga. Itu sangat dianjurkan kita minta surga itu. Sangat ditekankan, boleh minta surga. Sebagaimana di hadis qudsi dijelaskan,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru fi diwani abdi. Faman ra'aitumuh sa'ala bil jannah fa'adkhilhul jannah. Wa man ista'adza minan nar fasrifuhu anha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Wahai malaikat, lihatlah di catatan amalan hambaku. Apabila ada hambaku engkau lihat pernah di dunia meminta surga, memohon supaya mendapatkan surga, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Apabila engkau melihat di catatan amalnya dia pernah berlindung dari api neraka, maka jauhkanlah dia dari api neraka itu." Nah, jadi kita ini sangat dianjurkan minta kepada Allah agar diberikan yang namanya surga. Setiap hari kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu kita minta surga dan dijauhkan dari api neraka murka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sa'ala al-jannah thalatha marrah, qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Wa man istajara minan nar thalatha marrah, qalatin nar ajirhu minni." Barang siapa yang minta surga 3 kali, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. 3 kali dia minta surga. Kemudian apa kata surga itu? Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan orang yang senantiasa minta 3 kali minta supaya terlindung dari api neraka, maka api neraka itu pun mengatakan, selamatkanlah dia daripadaku. Nah, itu. Jadi kita sangat dianjurkan untuk yang namanya minta surga, minta dijauhkan dari siksa neraka itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita minta surga, kemudian kita dikabulkan oleh Allah permintaan kita itu, Allah nanti akan memberikan kepada kita perubahan-perubahan sikap. Ketika tanda bahwa doa kita minta surga itu dikabulkan, yang dulunya mungkin malas-malas sekarang berubah menjadi tidak malas. Karena penduduk surga nggak ada yang malas-malas. Yang dulunya tidak rajin ibadah misalnya, atau mungkin ada yang bolong-bolong salatnya. Nah, ketika dia minta surga, tanda bahwa permintaan surganya ini dikabulkan, digerakkan hatinya oleh Allah untuk mudah taat kepada Allah, mudah beribadah kepada Allah. Karena orang nanti di penduduk surga adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu artinya doanya dikabulkan minta surga. Artinya bukan hanya minta surga tapi nggak ada amalan. Nah, itu yang dimaksudkan. Kalau kita minta surga, berarti amalan kita juga amalan yang menjadikan kita masuk surga. Begitu juga kalau kita minta akhirat, minta dijauhkan dari apa? Siksa neraka. Yang dulunya dia suka pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sekarang menjadi suka kepada sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu pertanda doanya dikabulkan oleh Allah, dia minta dijauhkan dari api neraka itu. Nah, itu ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan di hadis yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala